Jadi nanti tanggal 28, 29, tanggal 1 ya. Insya Allah diundang oleh KKMPS, rapat koordinasinya di Provinsi Riau. Saya tidak tahu apa ketua KKMPS ini ngajak saya sambil pulang Pekanbaru atau gimana itu kan. Kayaknya iya. Nah, tadi saya tanya Ibu, insya Allah ikut kan. Dan yang kami hormati hadir ketua tim perencana, ketua tim umum tadi ya, kemudian humas yang hadir bersama-sama kami, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sepanjang saya menyampaikan arahan, saat ini saya memang sangat terganggu dengan kondisi yang tidak nyaman. Karena kemarin saya makan durian, tadi pagi makan durian, selesai tadi makan durian, ini sudah ada durian di dekat. Jadi sepertinya saya terganggu sedikit memberikan arahan pada pagi ini. Tapi tidak apa-apa karena masih ditutup. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih karena bisa sama-sama di sini bersilaturahmi. Apalagi tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, tidak pernah Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat hadir di sini. Nah, dari 2006 ya. Tapi saya kira Pak Kakan Kemenak pasti sering ke sini. Kemenak Mentawai. Nah, itu sudah mewakili Kakak Duit. Oleh karena itu tentu kami berterima kasih karena bisa bersilaturahmi, apalagi tadi dipancing oleh Pak Kemenak kalau bisa juga ke MTS Negeri 2 yang katanya di sana ikannya banyak. Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa kembali melaksanakan kunjungan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya sebetulnya sangat senang ketika berkunjung ke madrasah. Kenapa? Karena memang madrasah ini punya kepentingan yang sangat luar biasa. Anak-anak kita dididik di situ. Generasi penerus kita dididik di madrasah. Makanya saya sering berkunjung ke madrasah, dan ini bukan hanya di Sumatera Barat. Saya terbiasa berkunjung ke madrasah itu di Provinsi Riau. Saya pernah berkunjung ke salah satu madrasah pengalaman di Provinsi Riau yang itu memang pertama tidak ada prestasi sama sekali. Saya pernah berkunjung ke situ, saya kasih semangat, saya kasih arahan. Alhamdulillah 1,5 tahun setelah itu muncul prestasi-prestasi di madrasah tersebut. Artinya saya berhasil berkunjung ke madrasah tersebut. Pernah juga saya berkunjung ke madrasah, mohon maaf, ini keramik. Kalau yang saya kunjungi itu lantainya tanah. Tapi alhamdulillah, karena saya berkunjung, setelah itu tanah menjadi keramik. Jadi kalau tadi ada keinginan Pak Kemenak, ada Ibu Kepala, ya saya kira tinggal kita komunikasikan. Tinggal kita komunikasikan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sering bersilaturahmi. Nah, ini ada tadi Pak Ketua Tim Perencanaan kita ada. Ketua Tim Perencanaan, tinggal Ibu menyusun bagaimana supaya itu bisa masuk. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin kalau itu kita komunikasikan. Itulah gunanya kita selalu bersilaturahmi. Ketika kita bersilaturahmi, insya Allah rezeki bertambah. Saya aja silaturahmi dengan Pak Masdan ini sudah yang keempat kali makan durian ini kan. Karena sering silaturahmi itu kan, kalau tidak silaturahmi tidak dapat itu, tidak dapat itu. Nah, itu yang pertama saya kira saya sampaikan bagaimana supaya ini dipersiapkan. Kalau tadi disampaikan banyak yang kekurangan,
itu bisa dipersiapkan. Saya kira tidak mungkin bisa disiapkan. Kemudian ketika kita melihat madrasah, saya ini sebetulnya pernah kepala madrasah juga. Jadi kalau tadi Ibu bilang siswa pertamanya 15, saya pernah kepala madrasah siswanya 9. Sekarang madrasah yang saya tinggalkan itu sudah 450 siswanya. Jadi memang sulit ya. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan itu harus menderita dulu. Karena kalau kita sudah menderita, susah dan seterusnya, itu insya Allah akan bisa berhasil. Ketika saya menjadi kepala madrasah, saya itu sebetulnya tidak resmi kepala madrasah, tugasnya di situ. Saya tugasnya di kantor urusan agama, yang sulitnya seperti ini juga, Pak. Tapi ini tidak sulit nih. Kalau saya dulu menjelang ke kantor itu tuh melewati lumpur, beriasa. Nah, sehingga oleh kepala KUA ketika itu, karena dia tahu bahwa saya dari Fakultas Tarbiyah, ketika itu S1-nya pendidikan, diminta bantu bagaimana supaya bisa memimpin sebuah madrasah yang akan didirikan. Nah, jadi saya berbagi waktu. Jam 7.30 sampai jam 10 saya di sekolah, di madrasah. Jam 10 sampai jam 2, ketika itu masih jam 2 pulang kantor, jam 1.30 saya ada di kantor KUA. Nah, bayangkan, 2 yang kita ini. Nah, itu yang saya bilang tadi, alhamdulillah sekarang siswanya sudah 400-an lebih yang dulu kita dirikan. Itu belum dapat izin waktu itu. Saya berani saja karena ada yang disarankan oleh Pak KUA, jalan saja, nanti izin kita urus sambil jalan. Oleh karena itu tentu apa yang dilaksanakan di sini, tadi perjuangan dari tahun berapa mulainya swastanya? 2006 ya. Swastanya berpindah ke sini dan ke sini. Nah, ada orang tua kita yang sangat luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Nah, kemudian 95. Oh, di sana yang 95. Di sini 2006. 2004. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan beliau sehat selalu, dan apa yang beliau berikan kepada kita ini, saya kira memang itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ini ya saya yakin. Jadi itu saya kira tidak rugi Pak John menyerahkan ini. Oleh karena itu tentu kesulitan yang Bapak Ibu alami ini setahap demi setahap kita tentu akan berupaya. Bagaimana supaya nanti bisa ada perubahan. Tadi kami disampaikan oleh Pak Kemenak, di sana adanya tanah kosong. Nah, sekarang kita ada program SBSN yang saya kira sangat luar biasa. Nah, ini saya kira mungkin nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman di bidang pendidikan madrasah di bagian perencanaan. Nah, sehingga nanti itu bisa mendapatkan SBSN. Nah, saya berharap nanti mudah-mudahan di zaman saya Kakanwil Sumatera Barat ini masuk SBSN di Mentawai ini. Tapi ini harus terus dilakukan komunikasi yang intensif. Jangan sampai setelah saya pulang nanti tidak dikomunikasikan, harus dikomunikasikan. Siapkan bahan-bahannya, apa yang lengkap yang harus disiapkan. Silahkan caranya belajar kepada madrasah kita yang sudah pernah mendapatkan SBSN. Nah, belajar ke sana. Bagaimana caranya? Apa syaratnya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara supaya dapat? Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu nanti dijalani, itu insya Allah akan bisa didapatkan. Saya juga punya pengalaman ada madrasah yang sulit seperti ini. Sekali diusul SBSN tidak dapat, 2 kali tidak dapat, 3 kali tidak dapat, 4 kali baru dapat. Nah, tapi tetap diusul setiap tahun oleh dia. Karena saya nyuruh usul setiap tahun. Nah, karena saya juga tidak bisa jamin apakah Ibu dapat tahun ini, itu tidak bisa jamin. Bisa saja dapat, bisa tidak. Jadi kalau umpamanya tahun ini diusulkan, lalu tidak dapat, kemudian tidak diusulkan lagi, kecewa, nah ini berbahaya.
Oleh karena itu terus bagaimana supaya sampai dapat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa didapatkan di sini. Silakan komunikasi dengan bidang pendidikan madrasah, silakan komunikasi dengan perencana, nah, sehingga nanti ini tentu akan menjadi atensi kami. Nah, kalau perlu nanti dibuatkan rekomendasi Kanwil, kami siap buatkan rekomendasi supaya mendapat bantuan khusus untuk SBSN. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya supaya kita bersama-sama bersama-sama dalam memajukan madrasah kita ini. Tadi alhamdulillah ada guru P3K kita yang baru 6 orang. Nah, mudah-mudahan mereka bisa membantu kita di proses pembelajaran di sini. Nah, tentu saya berharap ya guru P3K ini sebetulnya juga mereka punya kompetensi yang saya kira cukup bagus. Oleh karena itu tentu tidak hanya fisik yang kita harapkan, kita juga berharap bagaimana supaya non fisik itu juga ada peningkatan. Jadi kita berharap bagaimana supaya MTSN kita ini juga punya prestasi-prestasi. Jadi punya prestasi-prestasi. Kalau ada umpamanya event-event lomba dimanapun, ya bisa diikuti. Nah, tentu kalau itu berhasil mengangkat derajat madrasah kita ini. Nah, karena anak-anak kita itu, kalau kita lihat, anak-anak kita itu semuanya itu punya kemampuan yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai seorang guru memoles itu untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang bagus, anak yang berprestasi. Tergantung kepada guru. Oleh karena itu tentu kami berharap di sini ada kerjasama yang lebih baik di kalangan guru-guru kita. Silakan dirumuskan bersama kepala madrasah, bersama wakil kepala dengan guru-guru, dirumuskan apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan prestasi yang ada di madrasah kita ini. Tadi kalau bangunan ya saya kira sudah kita sampaikan. Sekarang bagaimana supaya tidak hanya bangunan, prestasi juga muncul di madrasah kita ini. Saya yakin dan percaya kalau itu muncul, nama kita di Mentawai juga terangkat, nama Pak Kemenak juga terangkat, dan saya kira Pak Kemenak semakin enak dan semakin lama dia di Mentawai ini. Semakin nyaman dia. Oleh karena itu tentu ini semua tergantung kepada Bapak dan Ibu guru. Kalau prestasinya bagus ya saya kira akan berjalan dengan baik. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bisa bersilaturahmi pada Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti ya setelah saya pulang kembali ke Padang, ini ada perubahan yang akan terjadi. Ya, perubahan yang terjadi dari apa yang tadi saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bisa kalau itu memang dilakukan komunikasi yang baik dengan para stakeholder lain yang akan mengambil keputusan terkait madrasah kita ini. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan karena waktu kita terbatas. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.